nggak apa kali apanya itu, ya kan? Selamat malam, beriring balam dengan merbah, buah lakum merekah jatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita di channel Klinik Pantun Nusantara. Kali ini kita berbincang-bincang tentang penyakit. Tetapi bukan penyakitnya. Yang kita bincangkan adalah keluhan. Nah, keluhan yang paling umum dan hampir semua orang pernah merasakan adalah sakit. Sakit atau lebih tepatnya nyeri. Nah, nyeri ini kadang-kadang sulit dihilangkan. Walaupun penyakitnya sudah hilang, kadang-kadang nyerinya masih ada. Nah, itu beberapa penyakit yang melibatkan saraf, melibatkan sendi, melibatkan metabolik juga bisa menimbulkan nyeri. Nah, kali ini saya bertemu dengan seorang dokter, Dr. John Frans Sitepu, spesialis anestesi, konsultan manajemen nyeri atau KMN. Beliau mendalami manajemen nyeri sebagai subspesialis dari ilmu anestesi. Jadi kalau selama ini orang awam mengetahui anestesi itu hanya soal bius-membius, orang yang mau dioperasi, dibius, ditidurkan, tujuannya supaya jangan nyeri, begitu. Tetapi kini anestesi sendiri berkembang ilmunya. Nah, oleh karena itulah kita nanti berbincang-bincang apa dan bagaimana manajemen nyeri itu di bidang ilmu anestesiologi. Nah, selamat malam, Dr. Frans. Ya, selamat malam, Prof. Nah, Dr. Frans sebagai seorang spesialis anestesi, kemudian konsultan manajemen nyeri dan fellowship lagi ya, fellowship interventional pain management. Nah, coba ceritakan sedikit bagaimana anestesi ini berkembang menjadi suatu subspesialis manajemen nyeri. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin sebelumnya saya sapa dululah penonton dan pendengar ya. Jadi kalau tadi Prof memang menyapa dengan pantun, kalau saya tak begitu pandai berpantun, Prof. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul sekali yang dibilang Prof. Jadi tadi sudah dibuka oleh Prof bagaimana memang seorang anestesi itu bisa menjadi konsentrasi di bidang pain management khususnya. Jadi mungkin saya mulai dari bagaimana terbentuknya lah, bagaimana mulainya gitu ya. Jadi kalau di bidang seperti yang Prof tadi katakan, anestesiologi ini sendiri kan sudah ada sub-subnya ya. Jadi bidang-bidang khususnya. Nah, ada beberapa seperti ICU, KIC, kemudian neuroanestesi, KNA, kemudian pediatrik, KAP gitu ya, dan jantung, KAKV. Nah, ada juga khusus tentang manajemen nyeri khusus. Jadi namanya itu konsultan manajemen nyeri. Nah, jadi seiring perkembangan memang kalau dalam peraturannya juga secara formalnya, secara jenjang pendidikannya itu sudah ada peraturan Permenkesnya dan juga peraturan konsil kedokteran bahwasanya memang khusus untuk manajemen nyeri ini kalau dari Permenkes sendiri itu anestesi itu memang berkompetensi dalam manajemen nyeri, baik itu nyeri akut, nyeri kronik maupun nyeri kanker. Nah, disusul lagi peraturan konsil bahwasanya untuk manajemen nyeri ini itu memang diberikan kepada 5 disiplin ilmu yang berkompetensi dalam manajemen nyeri ini. Yang kelima itu adalah salah satunya anestesi, bedah saraf, neurologi, rehab medik, dan ortopedi. Nah, jadi yang kelima ini diberikan wewenang khusus, diberikan kompetensi khusus untuk itu. Namun dengan catatan kalau dalam peraturan itu dijelaskan lagi harus ada kompetensi tambahan. Nah, Kompetensi tambahan itu ada pendidikan? Iya, ada jenjang pendidikannya, Prof. Jadi kalau di anestesi sendiri saya mungkin tidak bercerita tentang disiplin ilmu lain. Kalau di ilmu anestesi sendiri itu ada jenjang pendidikannya, ada 2 itu yang sudah jelas kurikulumnya dan itu sudah terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia.
Yang pertama itu adalah itu tadi Fellowship Interventional Pain Management, disingkat FIPM. Kalau sekarang sudah dirubah menjadi FIP. Jadi Fellowship Interventional Pain Management juga, hanya hilangkan M-nya. Kemudian jenjang SP2-nya Prof, subnya. Jadi namanya konsultan manajemen nyeri. Nah, alhamdulillah saya dapat kedua-duanya Prof. Jadi sudah saya lalui jenjang pendidikan itu keduanya begitu. Jadi nah begitulah dia secara jenjang bagaimana nyeri ini. Baik, untuk Sumatera Utara sudah berapa orang konsultan manajemen nyeri? Ya, kalau di Sumatera Utara khususnya, kalau mungkin saya mulai dari fellownya dulu ya. Jadi kalau untuk fellowship-nya sendiri itu alhamdulillah baru saya sendiri Prof di Sumatera Utara yang fellownya. Tapi kalau untuk konsultan manajemen nyerinya itu sudah ada kurang lebih 4 orang lah Prof di Sumatera, dan itu terfokus di Medan semuanya. Oh begitu. Gitu. Dan ya. itu di jenjang pendidikan, di pendidikan lah, pendidikan anestesi. Kemudian dalam hal pelayanan masyarakat, Ya. khusus untuk manajemen nyeri ini, di mana Dr. Franz berperan? Ya, mungkin saya sedikit bercerita dari awal bagaimana saya merintis ya Prof. Jadi kalau untuk pelayanannya sendiri, begitu saya selesai pendidikan kemarin, karena memang seperti yang saya tadi katakan belum banyak dan masyarakat juga belum mengenal, jadi saya mulai dulu dengan membuat bakti-bakti sosial di puskesmas Prof. Ya, saya buat bakti sosial untuk mengenalkan ke masyarakat gitu loh. Bahwa apa yang bisa saya lakukan itu sudah pernah saya lakukan dulu sebelum COVID. Cuman semenjak COVID saya agak stagnan gitu ya, karena nggak bisa mengumpulkan masyarakat. Nah, dan itu juga alhamdulillah mendapat penghargaan dari Bapak Wali Kota dalam Hari Kesehatan Nasional. Namun untuk pelayanan rutinnya itu saya lakukan di Rumah Sakit Pendidikan Prof. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Nah, jadi waktu Dr. Franz melakukan sosialisasi ke puskesmas, itu atas nama institusi apa? Iya, atas nama institusi Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ya, Departemen Anestesi Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ya. Nah, kemudian setelah itu mendapat penghargaan dari Wali Kota karena itu merupakan suatu pengabdian ya pada masyarakat. Nah, di puskesmas itu kasus-kasus apa yang banyak dijumpai? Iya, kalau waktu saya bakti sosial itu hampir lebih dari 40% dari seluruh pasien. Jadi setiap puskesmas itu saya bisa terkumpul itu kadang-kadang sampai 100 pasien, 150, bahkan ada yang 200. Dan 40% itu lebih paling banyak itu kasus OA, osteoartritis genu. Lutut ya. Lutut, Prof. Itu nyeri lutut. 100 pasien atau sampai 200 ditangani oleh saya dan ada teman saya namanya Dr. Tasdip juga sama. Iya, berdua kami. Dan juga melibatkan program-program peserta pendidikan. Iya, PPDS, Prof. Kemudian selanjutnya gimana perkembangan sejak kapan dimulai pelayanan klinik nyeri ini? Jadi pelayanan pain khususnya saya kan mulai dari Rumah Sakit Adam Malik Prof ya, dan juga terlibat sebagai tenaga pengajar di sana, dan kita sudah ada poli khusus di sana namanya poli nyeri. Dan awalnya itu BPJS belum bisa melayani itu, artinya kita belum bisa menerima pasien BPJS langsung. Tapi kalau dia konsul dari departemen lain itu sudah bisa. Nah, alhamdulillah sekarang itu sudah bisa Prof. Artinya BPJS sudah bisa mengakui, sudah kredensial, dan sudah bisa langsung dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik ke poli nyeri. Nah, disitulah saya mulai mengembangkan keilmuan ini dan sudah mulai melakukan pelayanan terhadap pasien. Jadi sekarang itu Prof, memang awalnya dulu itu memang yang paling banyak itu cancer pain. Ya, cancer pain itu saya tangani. Nah, kemudian berjalan dengan waktu dan sudah saya lakukan sosialisasi juga kemana-mana melalui medsos, kemudian lintas sektor dan lain-lain sebagainya. Ya, alhamdulillah sudah ada pasien-pasien yang nyeri kronik yang lain selain nyeri cancer, gitu Prof. Sudah berapa lama itu berjalan? Sudah hampir tahun kedua ini Prof. Oh, tahun kedua ya? Iya, 2 tahun. Dan alhamdulillah juga Rumah Sakit Adam Malik juga sudah mendukung dengan menyediakan alat-alat yang diperlukan
untuk melakukan tindakan itu gitu. Ya, tentunya memang untuk menanggulangi rasa nyeri, apalagi nyeri-nyeri yang berkaitan dengan saraf ya, membutuhkan alat ya. Tapi nanti untuk mengenai alat itu nanti kita bicarakan khusus ya. Apa kendala yang dialami dalam memajukan atau membuka suatu layanan baru yang sebelumnya belum ada dan kini sudah ada di suatu rumah sakit kelas A yang dihadapi? Ya, jadi kendala utama itu seperti yang saya katakan tadi adalah masyarakat dalam hal ini belum mengenal sebenarnya. Ya, artinya namanya juga baru kan Prof. Jadi masyarakat itu belum tahu kalau dengan nyeri kronik itu bisa berobat ke anestesi. Dalam hal ini konsultan manajemen nyeri. Itu sebenarnya barrier-nya, itu yang kendala yang menjadi utama. Tapi itu kan kendala dari luar ya. Iya, iya. Kendala internal apa? Nah, kendala internal ini ya itulah Prof. Artinya untuk menyediakan layanan, sarana dan prasarana sebagainya itu ya kendalanya dari internal pasti ada lah Prof. Kan artinya dengan pengadaan alat, kemudian penerimaan gimana? Penerimaan. Ya, kalau penerimaan alhamdulillah sampai saat ini memang kalau sudah adalah dukungan-dukungan dari disiplin ilmu lain juga dibuktikan dengan teman-teman sejawat itu sudah ada yang konsul pasien mereka ke kita gitu Prof. Jadi yang seperti disebutkan tadi beberapa bagian seperti ortopedi, apa lagi tadi? Neurologi, rehab medik, bedah saraf ya. Itu kan semuanya yang berhubungan dengan keluhan-keluhan nyeri ya. Walaupun hampir semua dokter itu menghadapi pasien dengan keluhan nyeri, tapi khusus ke 4 bagian ini ada nyeri-nyeri khusus yang tidak mudah artinya dengan pemberian analgetik belum tentu selesai masalahnya kan gitu ya. Betul. Jadi kolaborasi itu udah baik ya, berjalan baik. Alhamdulillah Sudah baik Prof. Artinya ada memang beberapa keadaan-keadaan khusus yang memerlukan intervensi, kapan harus diintervensi, kapan harus dioperasi, itu kita sudah multidisiplin ya Prof ya. Artinya kita sudah bekerja sama lah gitu. Ya. Baik. Bagaimana rencana selanjutnya ke depan tentang pengembangan klinik nyeri khususnya subspesialis konsultan manajemen nyeri ini dengan jumlah SDM yang 4 orang ini? Apakah sudah memadai atau bagaimana untuk ke depannya? Apakah peralatan canggih mungkin diperlukan? Ya, sampai saat ini seperti saya katakan tadi, memang ini bisa dikatakan masih dalam tahap merintis Prof. Artinya karena belum banyak masyarakat tahu, tentunya juga pasien belum terlalu banyak ya Prof ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita tangani. Jadi tentunya untuk itu maka tahap sosialisasi kemudian mengenalkan ke masyarakat itu masih terus kita lakukan. Kalau untuk alat-alat, alhamdulillah juga ya tadi tempat-tempat pelayanan kesehatan sudah menyediakan alat itu, walaupun memang itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Dan juga saya sudah merambah ke beberapa rumah sakit swasta, Prof. Nampaknya memang harus begitu ya. Karena begini, karena bagaimanapun ahlinya seorang dokter spesialis, kalau tidak ditunjang dengan peralatan, dia tak bisa berbuat apa-apa ya. Karena tak bisa dengan cakap-cakap saja kan begitu. Nah, baiklah, jadi ya untuk tahap pertama ini kami mengenalkan bahwasanya di Medan khususnya atau Sumatera Utara umumnya dan tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan sudah ada 4 orang konsultan manajemen nyeri yang dari spesialis anestesi dan sudah ada kliniknya untuk menangani nyeri dengan nama klinik nyeri. Nah, ini kepada masyarakat juga kita sampaikan bahwasanya seorang ahli anestesi itu bukan hanya menidurkan orang, tetapi juga membangunkan. Makanya disebut dengan resusitasi dan reanimasi ya. Dan kini berkembang lagi
tentang masalah emergensi, kedaruratan medik, ya, kasus-kasus kegawatan, dan yang terakhir adalah tentang nyeri. Untuk tahap pertama demikian saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.